Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Malu bertanya sesak di kamar. Satu kalimat itu menjadi gerutuan dalam hati setelah menyadari salah arah kiblat. Ia menatap pelangi dengan wajah memerah. Kenapa nggak bilang dari tadi kalau salah arah? Malu kan jadinya. Tambahnya lagi dalam hati. Tidak apa-apa kalau dalam keadaan tidak tahu. Yang penting niatnya mustaqbilal kiblati. Lain kali, Mas bisa menggunakan aplikasi Kompas Digital untuk melihat arah kiblat, biar tidak keliru lagi. Kening Awan berkerut bingung. Di zaman secanggih sekarang, ia bahkan tidak tahu ada aplikasi seperti itu. Memang ada? Ya banyak, Mas. Aku downloadkan ya. Pelangi meraih ponsel milik Awan yang terletak di atas meja. Baru saja akan menekan tombol on, Awan sudah mencegahnya terlebih dahulu. Jangan diaktifkan dulu HP-nya. Sorot mata penuh tanya dari Pelangi langsung tertuju kepada suaminya yang masih duduk di atas sajadah. Memangnya kenapa, Mas? Awan tampak ragu menjawab. Sepenuh hati ia tidak ingin lagi menyakiti Pelangi dan menyebut nama Priska di saat sedang berdua. Mungkin akan mengukir luka yang pernah ada. Tetapi, bukankah menyembunyikan sesuatu dari Pelangi akan lebih menyakitinya? Mungkin jujur akan lebih baik. Awan mendesahkan nafas kasar sebelum berkata. Priska terus menghubungi aku dengan menggunakan nomor baru. Kupikir lebih baik kalau aku ganti nomor dulu. Jadi aku matikan saja HP-nya. Benar tebakan Awan. Menyebut nama Priska seketika merubah raut wajah Pelangi. Wajah yang tadinya penuh semangat itu berubah murung. Pelangi bergerak turun. Memilih memposisikan dirinya duduk di sisi sang suami dan menatap wajahnya dalam. Boleh aku tanya sesuatu? Tapi mungkin ini agak pribadi. Anggukan kepala dipilih Awan sebagai jawaban. Mas pernah lama menjalin hubungan dengannya. Apa Mas masih ada perasaan lebih terhadapnya? Pertanyaan Pelangi menciptakan keheningan selama beberapa saat. Sangat wajar jika hatinya masih diselimuti keraguan. Dalam waktu yang terbilang sangat singkat, sejak mengatakan hanya bisa mencintai Priska, Awan merubah segalanya dan memilih Pelangi. Awan terdiam memikirkan kalimat yang tepat untuk diutarakan. Tadinya aku pikir juga begitu. Tapi tidak tahu kenapa. Tiba-tiba saja aku merasa risih dengannya. Setiap bertemu dia, yang kuingat hanya kamu. Kenapa bisa begitu? Bahu Awan terangkat sebagai jawaban. Dirinya pun tidak mengerti apa yang terjadi dengan hatinya. Tetapi setiap kata yang terucap dari bibir Pelangi selalu menusuk ke lubuk hati terdalam. Kamu pernah bilang, besi ditusukkan ke kepala lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Aku terus memikirkan kalimat itu. Ingatan Pelangi kembali menjelajah ke masa 2 bulan lalu. Malam itu, Awan hendak keluar rumah saat mendapat telepon dari seorang teman untuk mengantar Priska pulang. Malam itu, kamu pulang dengan membawa bekas lipstik di kemeja dan juga bawa parfum seorang wanita. Secepat cahaya kilat, Awan meraih jemari istrinya. Demi Allah, tidak terjadi apapun malam itu. Aku hanya mengantarnya pulang. Pelangi meneliti wajah suaminya, seperti mencari tanda kebohongan di sana. Tetapi dengan menyebut nama Allah, sudah dapat meyakinkan hatinya akan kejujuran suaminya. Aku percaya, Mas. Awan tersenyum lega. Oh ya, ada sesuatu yang membuatku penasaran. Saat memeriksa rekaman CCTV di rumah, aku menemukan sesuatu. Sesuatu apa? Kamu selalu diam-diam masuk ke kamarku di malam hari dengan masih memakai mukena. Duduk di tepi tempat tidur sambil mengelus kepalaku dan seperti membisikkan sesuatu saat aku tidur. Kamu bisikin apa? Semburat merah pun tak dapat disembunyikan oleh Pelangi. Dia yang selepas menjalankan ibadah sholat malam, menyelinap masuk ke kamar saat suaminya tertidur, lalu membisikkan sebuah doa.
Dan doa adalah salah satu senjata yang digunakan pelangi untuk meluluhkan kerasnya hati awan. Aku hanya berdoa, semoga Allah melembutkan hatimu. Jawab pelangi. Sebagaimana Allah melembutkan besi atas Nabi Daud, tambahnya dalam hati. Dan Allah mengabulkannya. Kalau dulu aku melihatmu seperti sebuah batu sandungan, sekarang di mataku, kamu seperti permata yang berharga. Gumam awan dalam batin. Untuk beberapa saat, kebisuan kembali terjadi di antara mereka. Keduanya larut dalam saling tatapan yang menyeratkan perasaan masing-masing. Aku masih penasaran, Mas. Apa yang membuatmu akhirnya memilih aku? Sebuah pertanyaan yang membuat Awan mengelus puncak kepala istrinya dan kemudian membenamkan kecupan di kening. Zidan pernah mengatakan sesuatu kepadaku. Dan dari perkataannya itu, aku jadi memikirkan banyak hal, termasuk kamu. Memangnya Zidan pernah bilang apa? Tanya pelangi penasaran. Adiknya itu memang selalu penuh dengan kejutan. Ia sangat bijak di usianya yang terbilang masih remaja, dan selalu dapat membuat orang merasa damai dengan ucapannya. Zidan bilang, sampai kapanpun, pelangi tidak akan indah di mata orang yang buta warna. Sama seperti aku. Selama aku membutakan hatiku, maka aku tidak akan pernah bisa melihat bagaimana kamu. Pelangi larut dalam rasa bahagia. Yang ia lakukan hanya menatap suaminya dengan senyuman. Maaf ya qalbi gairullah. Seseorang bisa berubah karena Allah maha membolak-balikan hati manusia. Seburuk-buruknya kemarin bisa menjadi sebaik-baiknya hari ini. Maaf ya, sepertinya kamu harus punya stok sabar yang banyak. Aku berasal dari dunia yang gelap. Mungkin akan butuh proses panjang untuk belajar. Arah kiblat saja aku sampai keliru. Tetap istiqomah, Mas. Jangan lelah untuk belajar. Ketika kita mengambil sebuah keputusan yang melibatkannya, lalu melepaskan sesuatu yang kita senangi karena alasan-alasan syar'i, maka jangan takut, karena Allah akan menggantinya, bahkan lebih. Awan menatap pelangi lekat. Setiap ucapan pelangi selalu dapat mendamaikan hatinya. Terima kasih, Huni. Ucapnya dengan lembut, membuat pelangi tersipu malu hingga terasa ingin menyembunyikan wajahnya. Sudah 2 kali ia mendengar Awan menyematkan panggilan itu. Oh ya, Mas mau makan sekarang? Aku habis masak rendang ayam. Satu hal yang membuat Awan selalu takjub akan pelangi. Istrinya itu selalu tahu apa saja makanan kesukaannya. Rendang ayam memang salah satu makanan favorit yang sudah lama tak dinikmati. Maulah, kamu tahu dari mana aku suka rendang ayam? Aku sering tanya sama Bik Mina. Dia yang kasih tahu semua makanan kesukaan kamu. Pelangi beranjak dan meletakkan nampan makanan di lantai. Melayani suaminya dengan mengambilkan nasi dan lauk. Baru menyesap aroma lezat yang menguar saja sudah membuat Awan tidak tahan untuk segera melahapnya. Enak sekali. Kamu pintar masak. Ucapnya dengan mulut penuh makanan. Mas belum baca doa? Tanya pelangi ketika melihat suaminya sudah makan dengan lahap. Sontak Awan tersedak makanan yang baru melewati kerongkongannya. Ia terbatuk-batuk sambil mengusap dada. Maaf, lupa. Memang wajib sebelum makan baca doa ya? Wajiblah, Mas. Berdoa sebelum makan dan minum merupakan bentuk rasa syukur kita atas rezeki yang telah didapatkan. Selain itu, bertujuan untuk menjaga keberkahan makanan yang akan disantap, dan supaya setan tidak ikut makan apa yang kita makan. Pikiran Awan langsung menerawang jauh, memikirkan makhluk mengerikan yang baru saja disebut istrinya. Setan juga bisa makan? Tanyanya dengan mata terbelalak. Selama beberapa saat, ia menghentikan makannya, menatap pelangi dengan rasa ingin tahu yang menggebu. Jin dan setan adalah makhluk yang berdampingan dengan manusia. Bahkan, jin dan setan juga membutuhkan makanan. Awan menatap tak percaya, bagaimana mungkin setan bisa makan. Begitu yang ia pikirkan. Memang setan makannya apa? Dikisahkan, jin makan makanan yang berasal dari kotoran manusia dan binatang.
sari makanan dan minuman yang tidak diceritakan nama Allah. Mereka juga menyukai aroma dupa dan kemenyan. Dan satu lagi. Apa? Awan semakin penasaran. Setan juga sangat suka dengan minuman yang memabukkan. Jelas pelangi membuat Awan menipiskan bibirnya. Ia tersentil. Lo ngatain gue setan? Jeritnya dalam batin. Awan menarik napas dalam, lalu membuang sisa tulang ayam dari mulutnya dengan sembarangan. Pelangi melirik benda putih yang baru saja dikeluarkan Awan dari mulutnya. Tulang juga adalah salah satu makanan kesukaan jin. Jadi sebaiknya setelah makan daging atau ikan, tulangnya langsung dibuang ke tempat sampah. Jangan simpan di dalam rumah, karena bisa mengundang jin untuk makan. Lagi-lagi merasa tersindir, Awan langsung memungut kembali tulang ayam dan meletakkan di piring kecil. Untuk nantinya langsung dibuang. Aku pungut ya, biar setannya gak jadi makan. Pelangi tertawa kecil. Tapi lain kali kalau mau makan harus baca doa, Mas. Iya, maaf. Tadi lupa. Gak apa-apa deh, kali ini setan-setannya ikut makan. Awan melanjutkan makannya. Masakan pelangi terasa sangat nikmat melewati kerongkongan. Ia bahkan harus merasakan sensasi panas pada mulut dan lidah akibat rasa pedas hingga keluar keringat. Meraih segelas air putih, Awan membaca doa sebelum minum, membuat pelangi dipenuhi tanda tanya. Nah, kenapa mau minum baru ingat baca doa? Biar setan gak ikut minum. Emang enak, habis makan sambal gak minum. Ya tidak begitu juga konsepnya, Mas. Kalau lupa baca doa sebelum makan, bisa membaca bismillahi fi awalahu wa akhirahu. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah pada permulaan dan akhirnya. Bagai mengajari seorang anak kecil, pelangi menjelaskan secara perlahan agar tidak membuat Awan merasa bingung. Awan meraih buku catatan kecil miliknya, sebuah buku yang ia gunakan untuk mencatat setiap hal baru yang dipelajarinya agar tidak lupa. Ia lalu mencatat bacaan yang baru saja diberitahu pelangi. Boleh tanya sesuatu? Boleh. Kalau manusia yang banyak dosa seperti aku, apakah akan ada pengampunan? Al-Ghafur, sesuai namanya dalam Asmaul Husna. Allah Maha Pengampun akan memaafkan dosa hambanya yang bersungguh-sungguh. Meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Allah lebih menyukai taubatnya seorang pendosa daripada orang soleh yang selalu merasa dirinya paling benar. Tapi aku kan kebanyakan dosa. Aku rasa aku akan dimasukkan ke neraka. Nauzubillahi min zalik. Jangan berkata seperti itu, Mas. Pertolongan Allah hanya antara kening dan sajadah. Sedekat itulah, maka berdoalah meminta perlindungan dari panasnya api neraka. Tapi kadang aku malu dan merasa tidak layak. Dikisahkan, sayap malaikat Mikail terbuat dari zabarjat hijau. Di setiap helai bulunya ada 1 juta wajah dengan 1 juta mata dan 1 juta mulut. Pada setiap matanya menangis menitikan 70.000 tetes air mata. Dan pada setiap mulutnya selalu bertasbih dan memohon pengampunan bagi mukminin yang melakukan dosa. Awan terhenyak. Malaikat saja yang suci dari dosa begitu takut pada api neraka, sampai setiap saat menangis, memohon pengampunan untuk kita. Lalu kenapa kita manusia merasa bangga berbuat dosa? Napas Awan seperti tertahan. Ia teringat akan semua perbuatan maksiat yang pernah dilakukannya. Mengabaikan sholat, merasa keren memasukkan minuman haram ke dalam perutnya, dan banyak perbuatan maksiat lain yang bahkan Awan sendiri tak sanggup menghitungnya. Dalam diam, ia termenung. Seperti biasa, Ayah Ahmad akan menunggu waktu sholat maghrib dengan duduk di ruang keluarga. Awan datang dengan menggunakan sarung dan peci, berjalan dengan tongkatnya dan duduk di kursi. Nah Awan, bagaimana kakinya? Tanya Ayah Ahmad menatap pergelangan kaki Awan. Alhamdulillah, jauh lebih baik Ayah. Rabu besok mau kontrol ke rumah sakit lagi. Alhamdulillah, semoga secepatnya bisa sembuh seperti sedia kala. Awan turut mengaminkan.
Ia lalu melirik ke arah pintu kamar Zidan yang masih tertutup, menandai bahwa adik iparnya belum kembali sejak pergi pagi tadi. Zidan belum pulang ya? Belum. Katanya setelah kuliah dan bekerja mau ke bandara dulu. Ke bandara? Ngapain? Baru saja bibir ayah Ahmad terbuka untuk menjawab, sudah muncul Zidan dari balik pintu. Kelopak mata Awan pun mengerut ketika melihat sosok pria yang masuk bersama Zidan. Meskipun baru pernah bertemu satu kali, namun ia masih dapat mengingat dengan jelas pemilik wajah yang pernah berniat melamar Pelangi. Ngapain dia kesini lagi? Gerutunya dalam hati. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam, Nak Guntur. Ayah Ahmad langsung bangkit dari tempat duduknya menyambut kedatangan Guntur. Ayah, apa kabar? Ramah pria itu menyapa. Alhamdulillah, sehat. Ayo duduk dulu. Ayah Ahmad mempersilahkan Guntur untuk duduk. Namun sebelumnya, pria itu menyapa Awan terlebih dahulu. Ia menunjukkan senyuman ramah, begitupun dengan Awan, meskipun dengan senyum seadanya. Ayah, Kak Guntur sengaja datang dari Malaysia. Kak Guntur menjadi donatur untuk rumah tahfiz yang sedang dalam pembangunan di samping masjid kita, ucap Zidan. Senyum cerah terlihat di wajah ayah Ahmad, mengetahui niat baik Guntur. Pembangunan rumah tahfiz tersebut memang sedang terkendala karena terbatasnya dana. Alhamdulillah, semoga menjadi ladang amal jariah untuk Nak Guntur. Amin, Ayah. Saya senang bisa membantu. Obrolan ringan pun mewarnai ruang keluarga sore itu. Awan sempat merasa kalah jauh dari Guntur dalam hal pengetahuan agama. Apalah dirinya yang hanya seorang pendosa. Begitu pikirnya. Tak lama berselang Pelangi datang dari arah dapur dengan membawa nampan berisi teh. Dengan pandangan menunduk ia menggeser ke hadapan Guntur. Satu hal yang disadari oleh Awan. Sesekali Guntur memandangi Pelangi, kemudian kembali menundukkan pandangannya setelahnya. Melihat itu, rasa panas terasa merambat ke seluruh tubuhnya. Sangat tidak rela jika ada yang memandangi istrinya. Gue colok juga itu mata. Ia menarik napas panjang dan menatap Pelangi. Honi, bisa bantu aku ke kamar? Wajah Pelangi mendadak merah mendengar Awan yang menyematkan panggilan sayang di hadapan semua orang. Bisa, Mas. Dengan cepat Pelangi menyambut uluran tangan suaminya, menopang tubuh berat itu menuju kamar. Sebenarnya Awan tidak benar-benar membebani Pelangi dengan tubuh besarnya. Segala sikapnya hanya untuk menunjukkan kepada pria berwajah Timur Tengah itu siapa pemilik wanita yang dipandanginya. Enak aja lo liatin istri orang. Dosa tahu. Sementara Zidan mengatupkan bibirnya rapat, menatap Awan dan Pelangi yang meninggalkan mereka menuju kamar. Yang dulu katanya Kak Pelangi kolot dalam berpakaian dan cara berpikir. Sekarang jadi posesif dan cemburuan. Awan menghempaskan tubuhnya dengan kasar ke tempat tidur. Wajahnya terlihat sangat kesal, sehingga Pelangi merasa merinding dibuatnya. Ia menyandarkan alat bantu berjalan suaminya ke dinding. Mas, kenapa? Dia itu ngapain kesini lagi? Memang di kompleks luas ini tidak ada rumah tetangga lain untuk bertamu ya? Pelangi melirik Awan yang tampak kurang mampu mengendalikan amarahnya. Ia tahu Awan menyadari sikap Guntur yang kadang menatapnya walau hanya beberapa detik. Ada, tapi Kak Guntur itu kan dari dulu dekatnya sama ayah dan Zidan. Lo ngapain sebut nama dia? Awan mendengus sebal. Tadi liatin kamu terus tuh. Mas, kita tidak bisa menjaga pandangan orang dari kita. Tapi kita bisa kan menjaga pandangan sendiri? Karena itulah, baik kaum perempuan maupun laki-laki diwajibkan untuk menutupi auratnya. Memang aurat perempuan itu apa saja? Aurat perempuan adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Pandangan Awan menyisiri tubuh Pelangi. Sejak awal bertemu, Pelangi memang menutupi seluruh bagian tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan yang membuat Awan pernah sangat penasaran ingin melihat wujud Pelangi tanpa hijab. Terus aurat laki-laki yang mana saja? Menurut mazhab Syafi'i, aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Tapi, pusar dan lututnya tidak termasuk aurat, hanya di antaranya saja. Meskipun begitu, tetap harus ditutupi untuk kehati-hatian.
supaya aurat yang berbatasan dengan keduanya tidak terbuka. Awan mengangguk mengerti. Suara ketukan pintu terdengar. Pelangi segera beranjak untuk membukanya. Terlihat Zidan berdiri di ambang pintu dengan seulas senyum tipis. Kak Pelangi, Kak Awan lagi ditunggu ayah untuk sholat berjamaah. Pelangi melirik Awan sekilas. Meskipun Awan tidak mengatakan apapun, namun ia mengerti suaminya akan merasa semakin rendah diri di hadapan Guntur. Terlebih dengan kondisi kakinya yang masih belum mampu berdiri tanpa tongkat. Untuk hari ini, Mas Awan akan sholat di kamar saja, Dek. Tidak apa-apa ya. Lagi pula Mas Awan belum bisa berjalan terlalu jauh. Oh, ya sudah. Aku duluan ya, Kak. Iya, Dek. Pelangi menutup pintu kamar setelah kepergian Zidan. Beberapa saat kemudian terdengar suara yang sangat merdu mengumandangkan azan. Awan terdiam dengan kekaguman di dalam hatinya. Suara paling merdu yang pernah ia dengar sejak tinggal di rumah orang tua Pelangi. Suaranya merdu sekali ya. Ucap Awan sesaat setelah azan selesai. Pelangi merespon dengan senyuman. Itu suara Kak Guntur. Hati Awan langsung mencelos dan membuatnya merasa kalah semakin jauh dari pria itu. Gue kok jadi minder begini sih? Gue azan aja belum bisa. Mas, apa boleh kali ini aku sholatnya diimami Mas Awan? Awan tersentak lalu menatap kakinya. Apa boleh? Tentu saja boleh, selama Mas di depan sebagai imam dan aku berdiri di belakang sebagai makmum. Maksudku, apa sah kalau imam sholatnya dalam keadaan duduk? Aku kan belum bisa berdiri. Imam Nawawi dalam kitabnya, Al-Majmu mengatakan bahwa sholat berjamaah pada imam yang sholat duduk karena sakit, hukumnya boleh, dan sholatnya makmum dinilai sempurna dan sah. Tapi makmum yang mampu berdiri tidak boleh duduk mengikuti imam. Awan menunduk, lalu berkata dengan lirih. Tapi aku malu, Honi. Malu kenapa? Aku baru hafal Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, sama An-Nas. Tidak apa-apa, baca itu saja pada setiap rakaatnya. Awan menatap Pelangi dengan sendu. Hari itu untuk pertama kalinya, pria itu menjadi imam sholat untuk Pelangi. Makan malam pun tiba. Ayah Ahmad, Awan, Zidan, dan Guntur sudah duduk di meja makan. Sedangkan Ibu Humaira dan Pelangi akan makan setelahnya. Mas mau lauk apa? Tanya Pelangi. Kuah sup sama ikan goreng tepung saja, sambalnya yang banyak. Dengan penuh perhatian, Pelangi melayani suaminya di meja makan. Mengambilkan beberapa lauk yang diminta, satu hal yang membuat Awan kesal setengah mati, sudah beberapa kali mendapati Guntur memandangi Pelangi. Ia lantas melirik Zidan. Dek, dikatakan hijab bagi kaum perempuan adalah pakaiannya. Lalu hijab bagi kaum laki-laki apa? Sesaat setelah mengajukan pertanyaannya kepada Zidan, Awan melirik Guntur yang duduk di hadapannya. Pandangan Zidan langsung mengarah kepada Awan. Melalui nada bicara kakak iparnya, ia dapat menebak apa yang terjadi. Zidan menatap Pelangi yang meninggalkan meja makan setelah melayani Awan, lalu kemudian melirik Guntur. Zidan pun menyadari pandangan Guntur yang sesekali mengarah kepada kakaknya. Hijab bagi kaum lelaki adalah menundukkan pandangannya dari perhiasan dunia yang memperdayai dan menjerumuskan ke dalam hal-hal yang diharamkan. Contohnya, tanya Awan lagi. Kaum perempuan adalah salah satu perhiasan dunia. Maka hendaknya kaum laki-laki menundukkan pandangan pada kaum perempuan yang bukan mahram. Mendadak Guntur tersedak makanan. Syukur, kena mental kan lo? Batin Awan. 3 minggu berlalu. Sejak memutuskan untuk tinggal sementara di rumah mertuanya, Awan mengalami banyak kemajuan. Menanggalkan semua kebiasaan buruk di masa lalu dan menggantinya dengan hal-hal positif. Bersama Pelangi, Awan yang brutal belajar banyak hal dalam hidupnya. Saat ini mereka sedang dalam perjalanan menuju sebuah klinik untuk menjalani fisioterapi dengan diantar oleh Zidan. Awan melirik Pelangi yang duduk di kursi belakang melalui pantulan kaca spion mobil. Senyum tipis terukir di sudut bibirnya. Satu kebiasaan Pelangi yang membuatnya merasa kagum. Kemanapun ia pergi selalu membawa sebuah buku untuk dibaca di waktu senggang. Awan lalu melirik Zidan, adik iparnya yang irit bicara namun sangat perhatian.
Dek, Panggil Awan. iya Kak. Zidan menoleh sejenak lalu kembali mengalihkan perhatiannya pada jalan di depannya. Teman kamu yang datang waktu itu sudah pulang ke habitatnya belum? Teman yang mana? Yang katanya dari Malaysia. Oh, Kak Guntur. Alah, ngapain sebut nama dia sih? Awan menggerutu dalam hati. Hanya dengan mengingat nama pria yang pernah ingin melamar pelangi itu saja sudah membuat kesal setengah mati. Iya. Untuk sementara Kak Guntur akan menetap di Indonesia. Katanya selain mau lihat langsung pembangunan rumah tahfiz, juga mau bekerja di perusahaan orang tuanya. Zidan kembali melirik Awan. Memang kenapa, Kak? Tidak apa-apa, cuma tanya. Memang orang tuanya punya perusahaan di Indonesia? Ada beberapa sih, tapi tidak tahu nama perusahaannya. Kalau tidak salah bergerak di bidang konstruksi. Oh, Sorot mata Awan langsung tertuju kepada wajah pelangi yang begitu tenang membaca sebuah buku di tangannya. Awan menyandarkan punggungnya dengan lesu. tajir juga tuh Bandar Korma. Pelangi pernah nyesel gak ya nikah sama gue? Emang gue siapa? Cuma berandalan jalan yang baru tobat. Sedangkan si Guntur udah kaya, paham agama pula. Gue gak layak buat pelangi. Kok gue jadi minder begini ya? Mobil memasuki halaman sebuah klinik. Hari itu Zidan dan pelangi menemani Awan menjalani fisioterapi. Kondisi kaki Awan sudah banyak kemajuan karena rutin menjalani fisioterapi. Meskipun masih harus menggunakan tongkat karena terkadang kakinya masih terasa ngilu. Dari balik sebuah dinding kaca, pelangi dan Zidan menunggu Awan yang sedang latihan berjalan tanpa alat bantu. Awan terlihat sangat berusaha keras untuk bisa berjalan normal kembali. Alhamdulillah, Kak Awan sudah mulai bisa berjalan tanpa tongkat. Iya, Dek. Alhamdulillah. Mas Awan sangat banyak kemajuan. Syukron, Dek. Ini juga karena bantuan kamu, Ayah dan Ibu. Sama-sama, Kak. Seulas senyum terbit di sudut bibir Zidan. Dirinya pun ikut senang melihat binar bahagia di mata kakaknya. Pelangi sudah kembali seceria dulu. Do you love him? Mendadak wajah pelangi berubah merah mendapat pertanyaan itu. Tangannya terangkat mencubit lengan adiknya. Oh, sakit, Kak. Zidan mengusap-usap lengannya yang terasa perih. Kamu tanyanya tidak sopan. Zidan terkekeh melihat reaksi pelangi yang tampak salah tingkah. Rona merah di wajah pelangi seolah mewakilkan jawaban dari pertanyaan tadi. Tidak usah jawab, sudah dapat kok jawabannya. Dek, bekik pelangi dengan mata melotot. Afwan, Kak. Sambil tertawa, Zidan mengatupkan kedua tangan di depan dadanya. Demi menyembunyikan ronda merah di wajahnya, pelangi beranjak meninggalkan Zidan, memasuki ruangan berdinding kaca tempat suaminya sedang berada. Seorang dokter pria tampak sedang membantu Awan latihan berjalan. Pak Awan harus sering-sering latihan berjalan tanpa tongkat untuk merangsang syaraf motoriknya. Saran seorang dokter. Baik, dokter. Pelan-pelan saja jalannya, Mas. Pelangi membantu Awan berjalan keluar setelah menjalani terapi. Ia sedang berusaha berjalan tanpa tongkat, meskipun terlihat agak kesulitan. Uni, boleh aku pinjam Zidan hari ini? Tanya Awan. Pinjam Zidan? Buat apa, Mas? Aku mau minta tolong diantar ke klinik temanku. Kerutan tipis tampak di alis pelangi. Mau apa di sana? Aku mau konsultasi, mau hapus tato yang ada di punggungku. Zidan begitu terkejut setelah diberitahu pelangi tentang niat Awan yang ingin menghapus tato di punggungnya. Siang itu juga ia berniat ingin mengunjungi klinik salah seorang temannya untuk berkonsultasi cara menghapusnya. Namun sebelumnya mereka menyempatkan diri untuk mampir ke sebuah kafe setelah sebelumnya mengantar pelangi pulang ke rumah. Kenapa mau dihilangkan? Tanya Zidan. Bukannya tato itu haram hukumnya dalam agama kita ya? Beberapa waktu lalu, Awan sempat membaca sebuah buku, di mana terdapat penjelasan mengenai hukum membuat tato pada tubuh, dan ia menemukan bahwa tato hukumnya haram. Iya, Kak. Dalam agama kita, tato memang haram hukumnya. Apa wajib dihapus? Menurut 4 mazhab tidak wajib dihapus. Apalagi kalau dalam prosesnya sampai melukai diri sendiri. Itu juga tidak diizinkan. Bagaimana dengan sholat orang bertato?
Apa diterima? Insya Allah diterima. Kak Awan bisa menggunakan air wudhu untuk mensucikannya. Awan menganggukkan kepala, meskipun terlihat garis keraguan di wajahnya. Jangan bimbang, Kak. Allah Maha Pengasih. Bukankah Allah lebih mencintai taubat seorang pendosa dibanding orang soleh yang selalu merasa dirinya paling benar? Hati Awan mencelos mendengar penjelasan Zidan. Lo juga ngatain gue pendosa, Dek. Terus tatonya bagaimana? Ya, biarkan saja. Bentuk taubatnya adalah jangan membuatnya lagi. Kecuali kalau ada alat yang memudahkan dan tidak menyebabkan luka di kulit, baru boleh dihilangkan. Terima kasih penjelasannya, Dek. Sama-sama, Kak. Awan menjadi lebih tenang setelah mendengar penjelasan Zidan. Menjadi seorang suami yang layak bagi pelangi adalah salah satu alasan yang membuatnya ingin selalu menjadi lebih baik. Hampir 1 jam dihabiskan Awan dan Zidan di kafe tersebut. Sudah beberapa kali Awan melirik Zidan seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi terlihat sangat ragu. Zidan yang sangat peka lantas menatap kakak iparnya. Kak Awan, kenapa? Boleh tanya sesuatu lagi? Boleh, kakak mau tanya apa? Jawab Zidan santai sambil menikmati secangkir teh melati dan roti bakar kesukaannya. Gue tanyanya gimana ya? Untuk beberapa saat Awan terdiam memilih kata yang tepat. Sebenarnya dirinya pun malu menanyakan sesuatu yang bersifat pribadi. Namun, Zidan yang banyak tahu tentang hukum agama kadang menjadi tempatnya untuk mencari pencerahan. Dalam agama kita ada adab mulai dari membuka mata di pagi hari sampai menutup mata di malam hari. Iya, benar. Berarti ada adab dalam hubungan suami istri juga kan? Bisa jelasin gimana adab malam pertama bagi suami istri menurut ajaran agama kita? Mendapat pertanyaan itu, wajah Zidan pun mendadak berubah merah. Teh manis yang baru ditenggaknya seolah memaksa menyembur keluar. Panik. Awan menepuk punggung adik iparnya yang tengah terbatuk-batuk sambil menepuk dadanya berulang-ulang karena ulah sang kakak ipar. Mau minum gak? Tak kuasa menyaut dengan lisan, Zidan hanya menganggukkan kepala. Sehingga Awan segera meraih sebotol air mineral dan menyerahkan kepadanya. Zidan menuang air mineral ke dalam gelas kosong. Kamu pasti tahu kan ada badabnya. Ajarin kakak apa, Dan? Ucap Awan memelas. Belum sempat Zidan meneguk, Awan kembali melontarkan pertanyaan yang membuat air mineral itu kembali menyembur keluar. 2 kali sudah Zidan tersedak. Apa normal laki-laki dewasa berusia 29 tahun yang sudah menikah bertanya kepada anak 19 tahun tentang adab malam pertama? Zidan meraih selembar tisu dan mengusap bibirnya yang basah. Kalau masalah begituan, Kak Awan kan bisa tanya sama ayah yang lebih berpengalaman. Aku mana ngerti, Kak. Jawab Zidan dengan malu-malu. Awan membuang napas frustasi. Punggung kokohnya langsung terlihat lemas bersandar di kursi. Seraya menatap Zidan, ia menggerutu dalam batin. Gue malu tanyanya, Dan. Gue kan gak mau menjamah pelangi secara sembarangan. Zidan belum mampu mengurai rasa malu akibat pertanyaan Awan beberapa menit lalu. Setelah meninggalkan kafe, Toyota Calya putih yang dikemudikannya ia arahkan ke sebuah toko buku terdekat. Awan mengekor di belakang Zidan memasuki toko buku tersebut, sambil memperhatikan beberapa rak buku yang dilewatinya. Mau ngapain di sini? Pertanyaan itu tidak serta-merta dijawab oleh Zidan. Pemuda itu memilih berjalan menuju sebuah rak buku paling ujung dengan Awan yang tetap setia berjalan di belakangnya. Kakak bisa belajar dari sini. Zidan menyodorkan sebuah buku. Awan pun meraih buku pemberian adik iparnya dengan kerutan tipis di kening. Ada beberapa pertanyaan yang tiba-tiba terbersit dalam benaknya. Buku apa ini, Dek? Di dalam buku itu ada semua jawaban dari pertanyaan kakak di kafe tadi. Ada panduannya juga, jadi Kak Awan bisa belajar dari sana. Senyum sumringah pun terukir di sudut bibir Awan. Sekali lagi Zidan menyelamatkan dirinya dengan memberi sebuah pencerahan. Sehingga tidak perlu lagi bertanya kepada ayah Ahmad. Malu, sudah pasti. Terima kasih, Dek. Maafin kakak belum bisa jadi suami yang baik untuk kakak kamu. Insya Allah Kak Awan bisa. Hijrah itu adalah bagaimana cara mengubah niat untuk memperbaiki diri. Untuk Allah, bukan semata-mata hanya untuk menjadi suami
yang layak untuk Kak Pelangi. Awan termenung, memikirkan dalam hati tujuan hijrahnya. Untuk Sang Maha Penciptakah atau semata hanya untuk bisa layak bagi Pelangi, dan Zidan dapat membaca raut wajah kakak iparnya. Kak Awan, manusia masih mampu memberi rasa kecewa dan meninggalkan sesama manusia, tapi tidak dengan Allah. Untuk itu, cintailah manusia yang mencintai Allah. Raih cinta Allah, maka seluruh penghuni langit dan bumi akan mencintaimu. Dengan langkah yang masih terseok-seok, Awan memasuki kamar. Pelangi sedang menjalankan sholat maghrib kala suaminya tiba di rumah. Selepas sholat, Pelangi tersenyum mendapati Awan sedang duduk di tepi pembaringan dengan menatapnya. Mas sudah pulang? Baru saja. Sudah sholat maghrib? Alhamdulillah. Sebelum pulang ke rumah, Awan dan Zidan menyempatkan diri mampir ke masjid untuk sholat maghrib. Pelangi membuka mukena dan merapikannya. Lalu ia letakkan di atas meja rias. Ia juga melepas kunci rambut sehingga rambut panjang hitam berkilaunya tergerai indah. Jangan diikat, Ucap Awan ketika Pelangi hendak mengunci rambutnya kembali. biarkan dulu, aku suka melihatnya. Senyum mengembang di bibir Pelangi menyambut uluran tangan suaminya. Awan menariknya pelan hingga duduk di sisinya. Sementara tangannya membelai rambut, yang setiap helainya terasa sangat lembut dan wangi. Dan satu hal yang paling disukai Awan, setiap kali ia memperlakukan Pelangi dengan mesra, pipinya akan menjadi merah yang kemudian berusaha ia sembunyikan dengan menundukkan pandangan. Jadi hapus tatonya. Menurut Zidan tidak usah kalau dalam prosesnya mengakibatkan rasa sakit dan luka di kulit. Awan menggenggam jemari Pelangi dan saling menautkan jari-jarinya. Tapi kamu sendiri bagaimana? Kamu tidak apa-apa kalau di punggungku ada tato. Tidak apa-apa, aku akan menganggapnya sebagai pengingat bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Terima kasih, Huni. Awan mencium punggung tangan istrinya. Sebenarnya ada sesuatu yang mau aku katakan. Sesuatu apa? Besok aku akan bekerja kembali. Pandangan Pelangi langsung tertuju kepada suaminya. Tapi Mas kan belum bisa berjalan lama tanpa alat bantu. Tidak apa-apa, di kantor kan kebanyakan duduk. Lagian aku sudah kelamaan cuti. Kamu tidak takut kalau aku dipecat? Kamu bisa punya suami pengangguran loh. Ucapan Awan membuat Pelangi terkekeh. Bagaimana mungkin seorang Awan Wisnu Dewanto takut menjadi pengangguran? Padahal orang tuanya memiliki sebuah perusahaan besar. Awanlah yang keras kepala dan selalu menolak untuk bergabung dengan perusahaan ayah Ferry. Kenapa tertawa? Kamu lucu, Mas. Lucu apanya sih? Ia terkekeh. Oh iya, aku juga mau bilang sesuatu. Pelangi mengangguk sebagai jawaban. Kalau kamu setuju, bagaimana kalau kita kembali ke rumah? Sudah 3 bulan rumah kita kosong. Aku mau membuka lembaran baru bersama kamu di rumah kita. Memulai perjalanan dari awal lagi untuk membentuk sebuah keluarga sakinah, mawadah dan warohmah. Rasa haru terasa memenuhi hati Pelangi. Wanita mana yang tidak bahagia ketika suaminya berjalan menuju kebaikan di setiap harinya. Aku akan ikut kemanapun Mas membawaku. Keduanya saling tatap selama beberapa saat, hingga perhatian Pelangi teralihkan pada sebuah benda yang berada di sisi sang suami. Itu buku apa, Mas? Awan terkejut, lalu secara refleks menyembunyikan bukunya di bawah bantal. Bukan buku apa-apa. Tadinya Awan ingin menyembunyikannya, namun melihat sorot mata penuh tanya Pelangi membuatnya tak tega untuk menyembunyikan apapun. Aku malu tanya sama ayah. Jadi, Zidan menyarankan membaca buku ini. Wajah Pelangi pun ikut memerah. Ia tahu betul buku apa yang sedang disembunyikan Awan. Aku minta maaf. Sampai sekarang belum memberikan nafkah batin yang sudah menjadi hakmu. Mungkin itu sebuah dosa. Tapi aku merasa masih terlalu kotor untuk bersentuhan denganmu. Pelangi terdiam. Aku akan semakin merasa berdosa kalau memberikan hakmu dengan sembarangan tanpa pengetahuan yang baik. Malam hari Pelangi sudah terlelap, namun tidak begitu dengan Awan. Duduk di sebuah kursi dengan pencahayaan dari lampu belajar, ia membaca lembar demi lembar buku yang diberikan Zidan. Wajahnya pun memerah di tengah kegelapan. Masya Allah,
Ternyata begituan ada doa-doanya juga ya. Assalamualaikum, Muni. Bisikan lembut itu menjadi sambutan pertama Pelangi. Jika biasanya Pelangi yang membangunkan Awan, pagi ini Awanlah yang membangunkan Pelangi dari tidurnya dengan cara yang sama ketika Pelangi membangunkannya. Waalaikumsalam, Hubi. Balasnya dengan suara serak. Awan duduk di tepi pembaringan dan membelai rambut istrinya. Ia kecup kening sang istri. Ayah sama Zidan sholat di masjid. Kita sholatnya di kamar saja ya. Iya, Hubi. Awan tertawa kecil, Pelangi menjawab dengan mata yang masih tertutup rapat. Awan beranjak keluar kamar untuk mensucikan diri. Beberapa menit kemudian, ia kembali ke kamar dan mendapati Pelangi masih betah dalam balutan selimut. Pelangi. Tangan Pelangi terangkat mengusap wajah sambil menguap kecil. Kelopak matanya terbuka secara perlahan. Hal pertama yang hadir dalam pandangannya adalah wajah tampan suaminya. Tubuh kokoh itu sudah berbalut baju koko berwarna putih lengkap dengan sarung dan peci. Alhamdulillah. Berulang-ulang kata itu terucap dalam hati Pelangi. Bibirnya melengkung membentuk senyuman tipis kala menatap suaminya sedang menggelar sajadah di antara ruang kosong di kamar sempit mereka. Bangun yuk, wudu dulu sayang. Iya, tunggu sebentar. Pelangi langsung bangkit penuh semangat. Ini adalah awal hari yang sangat baik baginya. Semakin hari, Awan semakin menunjukkan kemajuan positif. Berdiri di belakang Awan sebagai makmum, Pelangi merasakan damai yang tak terkira. Hingga rasanya tak ingin saat ini berlalu dengan begitu cepat. Pagi harinya, senyum bahagia mengembang dengan sempurna di wajah Ayah Ahmad setelah mendengar ucapan Awan yang meminta izin membawa Pelangi kembali ke rumah pribadi mereka. Begitupun dengan Ibu Humairah. Merupakan hal berat baginya melepas putri kesayangannya. Namun sebagai orang tua, mereka hanya dapat mendukung keputusan anak-anaknya. Ayah Ahmad bahkan juga dikejutkan dengan keinginan Awan yang akan kembali bekerja setelah 3 bulan cuti. Nah, Awan sudah mau kembali bekerja. Tapi bagaimana dengan kakinya? Apa sudah membaik? Tanya Ayah Ahmad di sela-sela sarapan pagi. Insya Allah ya, saya merasa jauh lebih baik hari ini. Lagi pula kata dokter kakinya harus sering-sering dilatih berjalan. Ayah Ahmad mengangguk masih dengan senyum yang tak pernah memudar. Ya sudah, kalau itu sudah menjadi keputusan Awan. Yang penting harus tetap hati-hati dan jangan dipaksakan. Iya, ya. Nah Awan, Pelangi nanti harus sering-sering kemari jenguk ayah sama ibu. Ibu sering kesepian kalau tidak ada Pelangi di rumah. Tambah Ibu Humairah. Insya Allah, Ibu. Pelangi tersenyum menatap sang ibu. Dirinya pun berat berpisah dengan kedua orang tuanya. Tetapi kini yang menjadi prioritas utamanya adalah sang suami. Kenapa wajah kamu pucat? Kamu sakit? Bu Humairah menatap wajah Pelangi yang pagi itu terlihat sedikit memucat. Tidak apa-apa, Bu. Sepertinya hanya karena belakangan lagi banyak pekerjaan saja. Beberapa hari belakangan, Pelangi banyak menghabiskan waktu di butik miliknya. Pesanan sedang banyak, sedangkan jumlah karyawan terbatas. Alhasil ia harus ikut turun tangan. Jawaban Pelangi pun tidak serta-merta memuaskan Ibu Humairah. Ia meneliti wajah putrinya yang tampak letih. Sudah periksa belum, Nak? Apa jangan-jangan kamu hamil? Tanyanya dengan raut penuh harap. Pelangi seketika menunduk malu, sedangkan Awan dan Zidan saling melempar lirikan. Gimana mau hamil, Bu? Dicolek aja belum? Batin Awan. Awan dan Pelangi berjalan beriringan keluar dari rumah. Hari ini Pelangi juga akan pergi ke butik kecil miliknya untuk memeriksa pesanan yang akan segera dikirim. Mobil milik Awan sudah terparkir dengan gagah di depan rumah dengan seorang sopir yang sudah menunggu. Pelangi menatap heran, sebab setahunya mobil tersebut masih dalam perbaikan setelah kerusakan berat akibat kecelakaan yang menimpa Awan 3 bulan lalu. Mobil melaju membelah keramaian jalan. Awan memijat lengan Pelangi demi mengurangi rasa letih yang membelenggu tubuh wanita itu. Habis ini jangan terima banyak pesanan lagi ya. Lihat kan, kamu jadi capek sendiri. Anggap saja ini berkah untuk anak-anak. Kalau banyak pesanan, penghasilan mereka lebih banyak juga.
Memang pesanan dari mana sih sebanyak itu? Aku juga tidak tahu. April bilang orang dari Malaysia. Awan memutar bola mata dengan malas. Kenapa gue malah ingatnya si Bandar Korma ya? Kesal setiap kali teringat Guntur, tanpa sadar Awan menekan lengan istrinya kuat-kuat, seolah sedang meremas tubuh rivalnya. Ah, sakit! Bekik Pelangi langsung mengusap lengannya. Tersadar, Awan pun gelagapan, ikut mengusap-usap lengan Pelangi dengan lembut. Maaf, tidak sengaja. Sakit ya? Pelangi mengangguk pasrah sebagai jawaban, hingga beberapa saat kemudian mobil terhenti di depan sebuah kawasan pertokoan. Habis asar aku jemput ya? Iya mas, hati-hati di jalan. Pelangi mencium punggung tangan suaminya, sebelum akhirnya turun dari mobil dan memasuki sebuah ruko kecil berlantai 2. Sebuah ruko yang disewanya beberapa tahun belakangan untuk membuka butik pakaian muslimah. Awan disambut beberapa rekan kerjanya begitu tiba di kantor. Layaknya seorang karyawan baru, segalanya begitu asing baginya. Ada banyak perubahan di kantor. Salah satunya ruang kerja pria dan wanita yang kini dipisahkan. Ger, 3 bulan tidak masuk kerja, banyak perubahan ya? Iya, sejak dirut diganti minggu lalu. Jawab Gary, salah seorang rekannya. Ada banyak perubahan. Tidak apa-apa, selama perubahan masih mengarah ke hal positif. Kakimu bagaimana, Wan? Sudah mendingan? Awan mengulas senyum tipis. Alhamdulillah, bisa jalan tanpa tongkat. Tapi masih sering kram kalau kelamaan berdiri. Selamat pagi semua. Suara tak asing yang menyapa itu membuat Awan menoleh. Mendadak senyum di bibirnya meredup menatap pria berwajah Timur Tengah yang baru saja bergabung bersama mereka. Awan melirik Gary dengan raut wajah penuh tanya. Itu Pak Guntur, bos baru kita. Baru kembali dari luar negeri. Awan terkesiap, namun tak menunjukkan reaksi terkejut yang berlebihan. Begitupun dengan Guntur saat menyadari keberadaan Awan di antara beberapa bawahannya. Keduanya terdiam selama beberapa detik dengan saling tatap. Awan masih belum mampu mengurai rasa terkejut setelah mendapati kenyataan bahwa ternyata pemilik perusahaan tempatnya bekerja adalah perusahaan milik keluarga Guntur. Sang bos ternyata adalah rivalnya sendiri. Ini siapa? Saya kok baru lihat. Sorot mata penuh tanya Guntur terarah kepada seorang pria yang berdiri tepat di sampingnya. Ini Pak Awan, Pak. Pimpinan proyek untuk pembangunan Hotel Grand Arion. Pak Awan baru bergabung kembali dengan perusahaan kita setelah 3 bulan cuti karena sakit. Jelas pria itu. Oh, ternyata ini pimpinan proyeknya. Guntur mengangguk mengerti, lalu kemudian mengulurkan tangan ke hadapan Awan. Selamat bergabung kembali. Terima kasih. Senyum tipis terlihat di sudut bibirnya lalu kembali menatap pria yang merupakan asistennya. Pak Muiz, bisa ikut ke ruangan saya? Bisa, Pak. Jawabnya cepat. Pak Awan, selamat bekerja kembali. Saya mau ikut Pak Guntur sebentar. Awan membuang napas panjang menatap punggung Guntur yang kemudian beranjak menuju sebuah ruangan. Sebuah kejutan pagi yang kurang menyenangkan. Kamu sudah kenal sebelumnya dengan Pak Guntur? Pertanyaan Gary berhasil mengalihkan perhatian Awan. Tidak. Tapi kenapa? Sepertinya sudah kenal lama. Bahu Awan terangkat sebagai jawaban, lalu kemudian memilih kembali ke ruangannya sendiri. Hari ini Awan akan cukup disibukkan dengan pekerjaan. 3 bulan istirahat membuatnya cukup repot dengan pekerjaan yang menumpuk. Pembangunan hotel mewah tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawabnya, dan tidak lama lagi akan mulai proses pembangunan. Pagi pun bergerak menuju siang, namun Awan masih duduk dengan tatapan lurus ke layar komputer. Beruntung, tadi Pelangi sempat membuatkannya bekal makan siang, sehingga tidak perlu keluar kantor untuk makan siang. Pak Muiz, apa Pak Awan itu sudah lama bekerja di sini? Tanya Guntur sesaat setelah memeriksa beberapa berkas penting. Lumayan lama, Pak. Sekitar 6 tahunan. Jawabnya. Bagaimana kinerjanya? Kalau menurut saya, Pak Awan bekerja cukup baik dan sangat profesional.
Loyalitasnya terhadap perusahaan tidak diragukan lagi. Selain itu, dia cukup bertanggung jawab. Walaupun kemarin dalam keadaan sakit, tapi tetap menyelesaikan perencanaan desain bangunan. Walaupun sebelumnya sempat terjadi beberapa masalah. Masalah apa? Guntur tampak semakin penasaran. Pihak PT IMCO sempat ingin membatalkan kerjasama dengan kita dan memberikan proyek pembangunan hotel ke perusahaan lain. Loh, memangnya kenapa? Apa ada masalah? Raut wajah pria itu pun berubah serius. Menurut kabar yang beredar, Pak Awan menjalin hubungan dengan anak tunggal pemilik IMCO, Bu Priska, yang sekarang menduduki salah satu posisi manajer di perusahaan itu. Dia menjalin hubungan dengan Priska? Benar, Pak. Bahkan sebelum kecelakaan, Pak Awan sempat terlibat adu mulut dengan Bu Priska di lobi. Alis Guntur berkerut, semakin penasaran, namun berusaha disembunyikannya. Baik, terima kasih infonya, Pak. Jangan sampai ada yang tahu kalau saya bertanya ke Pak Muiz ya. Baik, Pak. Pak Muiz boleh kembali bekerja. Kalau begitu, saya permisi. Sesaat setelah Pak Muiz keluar dari ruangan pribadinya, Guntur segera mengeluarkan ponsel dari saku jasnya dan kemudian menghubungi seseorang. Bim, saya mau kamu cari info selengkapnya tentang seseorang. Siang ini saya akan kirim datanya ke kamu. Baik, terima kasih. Lanjutnya. Sore harinya, Pelangi sedang sibuk mengemas dan merapikan beberapa pakaian ketika pintu ruangan pribadinya diketuk. Disusul oleh kemunculan seorang gadis dari balik pintu. Ia tersenyum dengan wajah memerah. "Kamu kenapa, Pril? Pipinya merah begitu?" tanya Pelangi menyadari rona merah di wajah karyawannya. "Tidak apa-apa, Kak. Itu di bawah ada tamu. Katanya mau ketemu Kak Pelangi." Pelangi tampak heran, sebab setahunya tidak memiliki janji apapun dengan seseorang. "Siapa?" "Yang pesanmu kena sama baju koko, Kak." Ia meletakkan telapak tangan di pipi. "Gemes deh, Kak. Sudah ganteng, bule lagi." Pelangi menggelengkan kepalanya pelan. Gadis yang sudah lama bekerja di butiknya itu memang kadang sangat centil. "Hati-hati, zina mata." Gadis itu pun tersenyum dengan malu-malu. "Astagfirullahalazim. Maaf, Kak." Pelangi segera mengenakan khimarnya, lalu beranjak menuju lantai bawah. Saat sudah berada di anak tangga terakhir, ia melirik ke arah ruang tamu. "Pril, itu orangnya?" "Iya, Kak." "Memang kenapa harus ketemu dengan saya? Bukannya bisa dengan kamu saja ya?" "Tidak tahu, dia cuma bilang mau ketemu dengan Kak Pelangi." "Memang kenal ya, Kak? Dia tahu nama Kakak?" Pelangi mengangguk lalu menatap gadis itu. "Tidak tahu, kamu temani saya ya?" "Baik, Kak." Kaki Pelangi pun melangkah ke ruang tamu. Namun saat akan melewati sebuah tirai pembatas, ia baru tersadar siapa yang sedang duduk di sana. "Kak Guntur? Jadi yang memesan semua mukena dan baju koko itu adalah Kak Guntur." "Assalamualaikum," ucap Pelangi dengan pandangan menunduk. Ia berdiri di tempatnya seolah benar-benar menjaga jarak dari pria itu. Guntur pun segera menoleh ke sumber suara. Saat melihat Pelangi berdiri tak begitu jauh darinya, ia menundukkan pandangan. Waalaikumsalam. "Maaf, Kak. Saya baru tahu kalau ternyata yang pesan mukena dan baju koko ternyata Kakak." "Iya, sebagian untuk dibagikan ke karyawan muslim di Malaysia dan sebagian lagi untuk karyawan di sini." "Alhamdulillah, semoga berkah." Pelangi memilih duduk di sofa ujung demi menjaga jarak dari Guntur. "April, boleh minta tolong dibuatkan minum?" "Iya, Kak." April segera berjalan menuju dapur meninggalkan Guntur dan Pelangi di ruang tamu. "Maaf, kalau kedatanganku mengganggu. Sebenarnya ada hal penting yang harus kubicarakan dengan kamu." "Kalau itu tentang urusan pekerjaan, silahkan." "Bukan. Sebenarnya ini agak pribadi." Guntur menjeda ucapannya dengan helaan napas. "Ini tentang suami kamu." Pelangi masih menunduk. Pertanyaan seketika memenuhi pikirannya. Ada apakah antara pria itu dengan suaminya?
Ada apa dengan Mas Awan, Kak? Guntur menarik napas dalam, terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Pelangi, aku tahu tidak seharusnya aku ikut campur dalam urusan rumah tanggamu. Tapi apa kamu tahu siapa suami kamu? Maksud Kak Guntur? Ternyata suami kamu bekerja di perusahaanku, dan aku mendapat informasi tentangnya dari beberapa orang terpercaya. Apa kamu tahu kalau dia seorang pemabuk? Pelangi tampak terkejut. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Selain itu, dia juga sedang menjalin hubungan dengan wanita lain. Maaf, aku tidak bermaksud apa-apa. Tapi terus terang, aku tidak rela kamu disakiti oleh siapapun, meskipun itu suami kamu sendiri. Rasanya seluruh tubuh Pelangi meremang mendengar ucapan Guntur. Aib suaminya yang ia sembunyikan dari semua orang ternyata telah diketahui oleh Guntur. Maaf, tapi apa maksud Kak Guntur menceritakan aib Mas Awan kepada saya? Apakah pantas bagi orang lain menceritakan aib seorang suami kepada istrinya? Napas Guntur seperti tertahan. Ia sadar tidak sepantasnya ikut campur dalam masalah rumah tangga Pelangi. Aku hanya tidak mau kamu sampai disakiti olehnya. Aku juga dengar dari anak-anak kantor kalau suami kamu itu pernah beberapa kali terlihat berdua dengan wanita lain. Mata Pelangi terpejam demi menahan agar cairan bening yang terasa memenuhi bola matanya tidak sampai meleleh di pipi. Tanpa mereka sadari, Awan sudah berdiri di balik dinding sejak beberapa menit lalu mendengarkan pembicaraan itu. Ingin langsung masuk namun ditahannya. Ia memilih mendengarkan pembicaraan itu. Apa ayah tahu laki-laki seperti apa yang dijodohkan dengan kamu? Ayah tidak mungkin memiliki suami seperti itu untuk kamu, kan? Kak, Mas Awan hanyalah manusia biasa yang pernah hilaf. Tapi dia sama sekali jauh dari kriteria seorang imam yang baik. Dia tidak pantas untuk kamu, Pelangi. Lalu laki-laki seperti apa yang pantas? Guntur seketika terdiam. Yang tidak pantas di mata manusia, belum tentu tidak pantas di mata Allah. Saat ini suamiku sedang dalam istiqomah. Seketika Guntur menundukkan pandangan. Segenap hatinya masih belum rela melepas Pelangi. Sementara Awan yang masih bersandar di dinding menarik napas dalam. Ya Allah, betapa bersihnya hati istriku. Aku hampir saja membuang keberuntunganku dengan menolaknya. Tapi Pelangi, baru saja mulut Guntur terbuka untuk mengucapkan sesuatu, sudah dipotong lebih dahulu oleh Pelangi. Kalau urusan Kak Guntur sudah selesai, silakan pulang dulu. Di sini hanya ada wanita. Saya takut keberadaan Kak Guntur di sini akan menimbulkan fitnah. Senyum bahagia terukir di bibir Awan yang masih bersembunyi di balik dinding. Ia lantas memasuki ruang tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelangi langsung menoleh ke arah pintu kaca. Senyumnya mereka saat bersitatap dengan suaminya. Hubi? Bangkit dari duduknya, Pelangi menyambut kedatangan sang suami dengan mencium punggung tangannya. Dan disambut Awan dengan kecupan lembut di kening. Awan melirik Guntur sekilas. Kamu ada tamu, sayang? Kak Guntur kemari untuk melihat pesanannya. Aku baru tahu, ternyata orang yang pesan mukena dan baju koko untuk dibagikan ke karyawan kantornya itu Kak Guntur. Awan menganggukkan kepala, sama sekali tak terlihat terkejut. Oh, Hubi sudah makan? Sudah, sayang. Kan tadi kamu buatin bekal. Ya sudah, aku mau ke atas dulu. Mau sholat asar. Hubi sudah sholat? Sudah, tadi di kantor. Sesak terasa menghimpit dada Guntur melihat awanan Pelangi yang begitu mesra, terlebih mendengar panggilan manis yang disematkan Pelangi untuk suaminya. Dasi yang melilit kerah kemejanya ia tarik dengan kasar. Tidak mudah merelakan seseorang yang dicintai untuk dimiliki orang lain. Beberapa orang sanggup menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Sama seperti Guntur, yang melupakan segala batasannya karena dibutakan cinta untuk Pelangi. Namun, harapannya justru berbanding terbalik dengan yang didapatkan. Pelangi memilih Awan dengan segala kekurangannya. Bahkan secara terang-terangan wanita itu menunjukkan betapa berharga sang suami baginya. Langkah Guntur tampak lesu meninggalkan ruko butik Pelangi.
Seorang sopir dengan cepat membuka pintu mobil saat majikannya mendekat. Guntur duduk di kursi belakang dan menyandarkan punggungnya. Hela napasnya berat, seakan langit roboh menimpanya. Apa yang Pelangi harapkan dari laki-laki seperti itu? Dengan semua kekurangan itu, apa yang membuat mereka bahagia? Pertanyaan itu terus menggerogoti pikirannya. Kita mau kemana setelah ini, Pak? Tanya sang sopir setelah beberapa saat melihat majikannya terdiam dengan tatapan kosong. Guntur menarik napas dalam dan menatap wajah pria yang duduk di depan melalui pantulan kaca spion. Pulang ke apartemen saja, jawabnya tanpa semangat. Baik, Pak. Sementara di dalam sana, beberapa perempuan yang menghuni butik masih tampak penasaran setelah suasana tegang yang sempat tercipta antara Awan dan Guntur. Ada yang mengintip sebuah mobil mewah yang baru saja melaju. Ada pula yang sesekali melirik Awan yang sedang duduk di ruang tamu. April bernafas lega karena ketakutannya tak terjadi. Awan mampu mengendalikan emosinya dengan baik meskipun Guntur telah berusaha mencari celah untuk meretakkan rumah tangganya. April, sebenarnya ada apa sih? Bisik seorang karyawati. Tadi secara tidak sengaja, April mendengar semua pembicaraan Pelangi dan Guntur saat akan membawakan minuman. Ia pun sangat terkejut mendengar seperti apa suami sang bos yang sebenarnya. Sudah, jangan gibah terus, ingat dosa. Tapi aku penasaran, bule ganteng tadi kayaknya suka sama Kak Pelangi ya? Kayaknya sih, kalau aku jadi Kak Pelangi. Ucapannya menggantung setelah mendapat hadiah pelototan dari April. Tapi suami Kak Pelangi juga keren. Tatapannya dingin, tapi lembut kalau sama Kak Pelangi. April berdecak. Dosa tahu mengagumi suami orang, lebih baik beres-beres sana. Bisik-bisik itu pun terhenti saat terdengar langkah kaki dari arah tangga. Mereka membubarkan diri dan kembali ke tempat masing-masing. Pelangi turun dari lantai atas. Setelah sholat asar dilanjutkan dengan menyelesaikan beberapa pekerjaan yang tadi tertunda. Lega akhirnya. Semua pesanan sudah bisa dikirim besok. Ia melihat suaminya duduk di ruang tamu seorang diri dengan memainkan ponselnya. Sementara Guntur tak lagi terlihat. Sudah siap? Awan menatap Pelangi yang berdiri tak jauh darinya dengan sebuah tas yang tersemat di bahunya. Kita pulang sekarang? Iya, tapi aku mau pamit sama anak-anak dulu. Ini hari yang membahagiakan. Setelah 3 bulan meninggalkan rumah, akhirnya mereka kembali. Sepanjang jalan menuju pulang, mereka membicarakan banyak hal, termasuk hari pertama Awan bekerja dan mendapati bos barunya yang ternyata adalah Guntur. Sore itu jalan padat merayap. 1 jam telah mereka habiskan di jalan. Sayup-sayup Awan mendengar suara azan berkumandang dari sebuah masjid tak jauh dari mereka. Boleh aku mampir ke masjid dulu? Pelangi mengangguk dengan senyum yang mengembang sempurna. Boleh, Mas. Awan memarkir mobil di halaman masjid. Pandangan Pelangi pun mengikuti kemana langkah sang suami, hingga Awan terlihat sedang mengantri dengan sabar di belakang beberapa pria yang sedang berwudu. Setiap perubahan yang ditunjukkan Awan membuatnya jatuh hati. Maaf menunggu lama. Ucap Awan sesaat setelah masuk ke mobil. Ia memasang sabuk pengaman sambil sesekali melirik Pelangi. Kamu kenapa senyum terus? Tidak apa-apa. Tahu nggak? Tadi aku ngobrol dengan seorang jamaah dan aku sempat iri dengannya. Iri kenapa? Tanya Pelangi penasaran. Dia cacat, tapi sholatnya selalu di masjid. Sementara aku... Ucapan Awan menggantung. Raut wajahnya tampak sedih. Percaya atau tidak, ini pertama kalinya aku menginjakan kaki di masjid. Lirihnya dengan suara nyaris tak terdengar. Aku benar-benar malu, padahal aku dalam keadaan sehat. Tidak apa-apa, Mas. Tidak ada kata terlambat. Kita tidak tahu kapan Allah memberi seseorang hidayah. Ingatan Awan pun tertuju pada saat pertama kali menjalankan sholat di rumah ayah Ahmad. Ucapan Zidan tentang seseorang yang tidak pernah ke masjid, hingga akhirnya disolatkan telah membuka pintu hatinya. Awan melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya.
Waktu menunjukkan kurang dari 20 menit menuju angka 7. Sebelum pulang, kita mampir makan dulu ya. Di depan ada restoran yang makanannya enak. Kenapa tidak makan di rumah saja? Kasihan kamu capek. Seharian di butik sampai rumah masak lagi. Lagi pula malam ini aku mau mengajakmu ibadah bersama. Ibadah bersama? Awan tersenyum lalu mengedipkan sebelah matanya. Pandangan Pelangi meneliti setiap bagian rumah saat mobil memasuki halaman. Kerutan tipis tercipta pada kedua sudut matanya melihat rumah itu dalam keadaan terang. Siapa yang menyalakan lampu? Bukannya rumah ini lama kosong ya? Tanyanya heran. Aku minta orang menyalakan lampu. Yuk turun sayang. Awan membuka sabuk pengaman yang melingkar di tubuhnya, lalu segera turun. Pelangi mengikuti di belakang punggungnya. Begitu pintu terbuka, Awan mengucapkan salam sebelum masuk. Pelangi kembali meneliti bagian dalam rumah. Meskipun selama 3 bulan rumah itu dalam keadaan kosong, namun tampak sangat bersih dan rapi. Bahkan tak terlihat debu sedikit pun. Rumahnya bersih, Mas. Sama seperti saat pertama kali aku datang ke rumah ini. Iya, aku minta orang membersihkan rumah ini setiap 2 hari sekali. Supaya saat kita pulang, tidak perlu membersihkan lagi. Oh, kaki Pelangi melangkah masuk dengan pandangan masih berkeliling. Tiba-tiba ia terpaku di tempatnya berdiri. Sebuah figura besar yang menggantung di dinding ruang tamu membuat bola matanya seketika tergenang cairan bening. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman penuh haru. Foto pernikahannya menjadi sambutan paling membahagiakan bagi Pelangi. Siapa yang pajang foto ini, Mas? Aku minta tolong orang pajang foto ini. Kamu suka? Pelangi mengangguk penuh semangat. Tak seperti saat pertama kali menginjakan kaki di rumah itu, di mana foto mesra Awan dan Priska menyambutnya dengan menyakitkan. Malam ini, Awan memberinya rasa bahagia yang tidak terkira. Suka sekali. Terima kasih, Ubi. Awan mendekati Pelangi, mengusap sudut matanya yang berair dan merangkul pinggang wanita itu. Lalu kemudian ikut menatap foto pernikahan mereka dengan decakan lidah. Sayang sekali di foto ini aku tidak senyum. Maaf ya. Tidak apa-apa, fotonya bagus kok. Jawab Pelangi. Awan bernapas lega. Tangannya bergerak ke atas memeluk bahu sang istri. Ya sudah, kita ke atas yuk. Iya mas, aku juga mau sholat maghrib. Cukup lama Pelangi mematung di ambang pintu kamar. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang kini didapatkannya. 3 bulan lalu dirinya dan seorang pria bernama Awan Wisnu Dewanto hanyalah orang asing yang terikat dalam tali pernikahan. Awan menolaknya mentah-mentah dan membangun sebuah benteng kokoh yang memisahkan mereka. Namun, mulai malam ini segalanya akan berubah. Tidak ada lagi penghalang antara Awan dan Pelangi. Selamat datang di kamar kita. Ucap Awan dengan senyuman lembut. Ia menyambut istrinya dengan pelukan dan ciuman mesra. Kalau ada yang kamu tidak suka dari kamarnya atau ada yang perlu dirubah, kamu bilang saja. Nanti aku suruh orang untuk merubahnya sesuai selera kamu. Tidak usah, Mas. Aku suka kamar ini. Alhamdulillah. Ucapnya. Oh ya, semua pakaian kamu ada di lemari itu. Aku minta tolong Bik Mina memindahkan semua pakaian kamu ke sana. Awan menunjuk sebuah lemari besar di sudut kamar. Setidaknya Pelangi tidak perlu repot lagi membereskan pakaian-pakaiannya dan memindahkan ke kamar suaminya. Terima kasih, Mas. Pelangi beranjak menuju lemari. Selain pakaian lamanya, di dalam lemari itu ada banyak pakaian baru. Sepertinya Awan benar-benar ingin memperbaiki kesalahannya di waktu lalu. Kenapa pakaian barunya banyak sekali? Aku tidak begitu tahu tentang pakaian wanita. Jadi aku minta saja ibu membeli banyak dengan model berbeda. Pelangi tertawa kecil, padahal ia punya butik pakaian muslimah. Namun Awan masih membelikannya dari sebuah butik ternama. Pria itu pun menarik Pelangi ke dalam pelukannya, sambil membenamkan ciuman yang dalam di kening. Huni,
Terima kasih untuk hari ini. Sudah membela kehormatanku di hadapan orang lain yang berusaha mengungkit masa laluku. Itu sudah kewajibanku dalam menjaga marwahku sebagai istri, Mas. Awan menatap ke dalam mata Pelangi. Kamu tahu, tadinya aku sudah down. Dia memang benar. Aku tidak layak untukmu. Mendengar nada sedih yang terucap dari bibir suaminya, Pelangi menangkup kedua sisi pipi sang suami. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata bahwa mereka telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Artinya apa? Jalan menuju ridho Allah itu penuh dengan ujian. Anggap saja itu sebagai ujian bagi kita. Awan mengangguk mengerti. Sekali lagi terima kasih, Huni. Awan larut dalam rasa bahagia. Ia memeluk Pelangi erat, seolah enggan melepasnya, hingga beberapa saat berlalu. Kamu sudah siap? Tadi kan aku bilang mau ajak kamu ibadah bersama. Pelangi menundukkan pandangannya dengan wajah merona. Tentunya ia tahu ibadah seperti apa yang dimaksud Awan. Aku siap, Hubi. Pelangi baru saja keluar dari kamar mandi dengan menggunakan jubah mandinya. Tatapannya mengarah kepada Awan yang tampak sudah siap dengan baju koko dan sarung, lengkap dengan peci. Untuk beberapa saat, ia seperti terhipnotis menatap Pelangi yang malam itu tampak lebih cantik mempesona. Ia duduk di hadapan meja rias memungkungi suaminya sambil menyisir rambut panjangnya. Awan menunggu dengan sabar. Pakai mukenanya, pintanya setelah Pelangi selesai berhias. Sajadah membentang di tempat kosong di sisi tempat tidur. Menghadap kiblat, keduanya larut dalam ibadah. Pelangi merasakan betul nikmat yang ia dapat dari ibadah bersama sang suami. Jantungnya berdebar saat bibirnya menyentuh punggung tangan Awan setelah menjalankan sholat sunnah 2 rakaat itu. Hangat, tentram dan damai. Kini keduanya duduk saling berhadapan di atas sajadah. Huni, terima kasih sudah mau menerimaku dengan segala kekuranganku. Setiap hari, aku akan berusaha menjadi imam yang amanah untukmu, supaya kita bisa membentuk keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Sama-sama, Hubi. Aku juga masih punya kekurangan. Kita akan sama-sama belajar. Suatu hari nanti, kalau aku menyakitimu lagi, tolong ingatkan aku. Aku belajar memantaskan diri agar layak bersentuhan denganmu, untuk cinta yang bernilai ibadah, bukan sebatas nafsu saja. Pelangi membeku. Sepasang bola matanya digenangi cairan bening. Betapa Awan sangat lembut memperlakukannya. Ia bahkan telah lupa dengan segala rasa sakit akibat penolakan Awan terhadapnya. Ia menyandarkan kepalanya di dada sang suami dan disambut Awan dengan pelukan hangat. Awan pun berbisik. Ana uhibbuki fillah. Semoga hijrahku mengantarkanmu pada cinta Allah. Pelangi tak sanggup lagi membendung air mata bahagianya. Ahabakallazi ahbatanillah. Semoga Allah mencintaimu, zat yang telah membuatmu mencintaiku karenanya.